Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak. Izin memperkenalkan kembali. Nama Bapak Ida Lustiana. Bapak merupakan praktikan PLT dari Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Geografi. Di sini Bapak ditugaskan untuk menjadi guru PLT di SMA Negeri Tasikmalaya dengan Ibu Pamumi oleh Ibu Wati Rahmawati dan dosen pembimbing lapangan Bapak Elvin Firman Hakim. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa dapat diakhiri. Untuk presensi Bapak sudah mengirimkan presensi tersebut di Google Classroom. Silakan untuk siswa atau siswi untuk mengisi presensi tersebut di Google Classroom dengan sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai membuat penelitian geografi. Pada membuat penelitian geografi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu bagian pendahuluan, bagian inti, bagian penutup. Untuk pembagian pembuka itu yang terdiri dari judul, latar belakang, judul, lembar pengesahan, lembar persetujuan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar tabel. Untuk bagian inti yaitu yang terdiri dari 5 bab. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisis data, dan bab 5 itu kesimpulannya. Yang ketiga itu bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan sarah, daftar pustaka, dan lampiran dalam penelitian tersebut. Untuk pertemuan sekarang Bapak akan membahas mengenai bumi sebagai ruang kehidupan. Dengan submateri yang akan Bapak jelaskan itu, yang pertama itu teori pembentukan planet bumi, yang kedua itu adalah perkembangan kehidupan di bumi. Untuk tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa atau siswi yaitu yang pertama itu siswa dan siswi mampu menjelaskan pembentukan jagat raya dan tata surya. Yang kedua itu siswa dan siswi dapat mendeskripsikan karakteristik anggota tata surya. Yang ketiga itu siswa dan siswi dapat mendeskripsikan teori perkembangan bentuk muka bumi. Yang keempat itu siswa atau siswi dapat mendeskripsikan karakteristik lapisan bumi. Yang kelima adalah siswa atau siswi dapat bisa untuk mendeskripsikan mengenai skala waktu geologi. Untuk pembelajaran selanjutnya itu kita langsung saja untuk mengenai pembentukan jagat raya. Di sini Bapak akan membahas mengenai teori pembentukan jagat raya. Dalam teori jagat raya ini terdapat 3 teori yang merupakan mengenai teori alam semesta atau jagat raya. Yang pertama itu adalah teori mengemban atau memapat atau bisa disebut oscillation theory. Yang kedua itu adalah teori keadaan tetap atau steady state. Yang ketiga adalah teori Big Bang atau ledakan besar. Untuk teori yang pertama itu adalah teori mengemban dan memapat. Menurut teori ini pada mulanya itu jagat raya itu terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan massa yang mengembang yang disebabkan oleh reaksi dari inti hidrogen. Reaksi dari hidrogen tersebut itu menyebabkan terbentuklah galaksi-galaksi yang diperkirakan sudah berlangsung selama 35 tahun. 30 miliar tahun. Galaksi-galaksi tersebut lama-kelamaan akan meredup kemudian memapat yang didahului dengan keluarnya pancaran panas. Peristiwa mengemban dan memapat itu tersebut berlangsung secara terus-menerus dan berulang-ulang. Teori mengembang dan memapat itu biasa juga disebut dengan teori ekspansi dan kontraksi. Yang kedua itu adalah teori keadaan tetap atau steady state. Teori ini mengungkapkan bahwa alam semesta itu tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Maksud dari tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir itu, jadi yang mengungkapkan teori ini adalah Sylvester Hoyle. Jadi menurut Sylvester itu mengungkapkan bahwa bentuknya jagat raya itu sudah ada dari dahulu, tidak ada perubahan, tidak ada penghancuran bintang atau galaksi.
Yang ketiga itu adalah teori ledakan besar atau Big Bang teori. Nah, menurut teori ini pembentukan galaksi atau alam semesta ini sekitar 13.700 miliar tahun yang lalu. Nah, teori ini dikemukakan oleh George Lemaitre. Nah, menurut George Lemaitre ini dahulu itu terdapat galaksi-galaksi yang saling berdekatan. Nah, galaksi-galaksi berasal dari masa tua yang menyimpan suhu dan energi yang sangat besar ini menimbulkan ledakan. Nah, yang menyebabkan ledakan tersebut itu terlontar ke segala arah yang menjadi jagat raya. Nah, teori ini bisa dijelaskan mengenai menggunakan rumus relativitas dan Albert Einstein yang bisa menggunakan rumus relativitas Albert Einstein. Nah, yang kemudian itu adalah anggota jagat raya. Nah, yang pertama itu galaksi. Apa sih yang dimaksud dengan galaksi? Kalian tahu gak? Nah, galaksi itu adalah kumpulan dari planet, bintang, gas, nebula, dan benda lainnya yang menjadi hubungannya di suatu galaksi tersebut. Nah, macam-macam galaksi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu spiral. Nah, spiral ini terdiri dari bintang-bintang tua dan muda. Nah, bintang-bintang tersebut yang berjumlah ratusan berbentuk bola seperti gugus bola. Nah, contoh galaksi pada galaksi spiral ini adalah galaksi Andromeda dan galaksi Bima Sakti. Yang kedua itu adalah spiral berbatang. Nah, galaksi ini memiliki lengan yang keluar dari bagian ujung suatu pusat. Nah, dari spiral berbatang ini merupakan sekitar 30% galaksi di jagat raya ini berbentuk spiral berbatang. Nah, yang ketiga itu adalah elips. Nah, galaksi elips ini galaksi yang sangat besar. Nah, galaksi yang berbentuk bundar seperti galaksi yang berbentuk bola pepat. Nah, untuk contoh galaksi elips ini yaitu galaksi M87 yang sangat besar atau raksasa terdapat di rasi Virgo. Nah, yang keempat adalah tak beraturan. Nah, galaksi ini tidak memiliki bentuk khusus, jadi bentuk itu tidak beraturan. Nah, contoh dari galaksi tipe ini adalah galaksi Magellan besar dan awan Magellan kecil. Nah, selanjutnya itu adalah macam-macam galaksi yang terdapat di jagat raya. Nah, yang pertama itu adalah galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi Bima Sakti merupakan galaksi yang rumah bagi kita. Jadi galaksi merupakan tempat kita terdiri dari matahari dan planet-planet yang mengelilinginya. Nah, galaksi Bima Sakti ini ditemukan pada 18 Juli 1783 oleh seorang astronom Inggris yang bernama itu William Herschel. Nah, yang kedua itu adalah galaksi Magellan. Nah, galaksi Magellan adalah galaksi yang paling dekat dengan galaksi Bima Sakti yang jaraknya itu sekitar 1500 tahun cahaya yang berada di belahan langit selatan. Nah, bentukan dari galaksi Magellan ini yang sudah dijelaskan itu tidak beraturan. Nah, yang ketiga itu adalah galaksi Ursa Major. Nah, selanjutnya itu adalah galaksi Ursa Major. Nah, galaksi Ursa Major ini berjarak 10 juta tahun cahaya. Nah, bentukan dari galaksi Ursa Major itu elips dan rapat. Nah, yang keempat adalah galaksi Andromeda. Nah, galaksi Andromeda itu dikategorikan sebagai galaksi yang sangat besar atau raksasa karena diameter sekitar 200.000 tahun cahaya. 200.000 tahun cahaya atau dua kali lipat lebih besar dari galaksi Bima Sakti. Nah, yang selanjutnya itu adalah galaksi jauh. Nah, galaksi ini terletak lebih dari 10 juta tahun cahaya. Nah, contoh galaksi dari jauh ini adalah galaksi Silveri, Triangulum, dan Ulivor. Nah, yang ke-6 adalah galaksi Black Eye. Nah, galaksi Black Eye ini ditemukan pada tahun 1781 oleh seorang astronom dari Prancis yang bernama itu Charles Messier. Nah, Charles Messier ini menemukan sebuah galaksi dengan sifat yang aneh yang itu memiliki cincin kabut dan warna gelap. Nah, jarak
galaksi Black Eye dari Bima Sakti yaitu sekitar 17 tahun cahaya. Selanjutnya itu adalah penelitian tata surya dan pembentukan tata surya. Nah, apakah kalian tahu, apakah siswa-siswi tahu mengenai apa yang dimaksud dengan tata surya? Nah, jadi tata surya adalah sebuah sistem yang terdapat di jagat raya yang terdiri dari atas matahari sebagai pusatnya dan planet-planet, satelit, asteroid atau yang lainnya itu sebagai mengelilingi matahari tersebut atau sebagai orbit tersebut. Nah, berdasarkan penelitian tersebut bisa dikatakan bahwa besar kemungkinan bahwa bintang-bintang lain juga bisa mengikutinya. Nah, yang selanjutnya itu adalah teori pembentukan tata surya. Nah, teori pembentukan tata surya ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah teori kabut atau nebula. Nah, teori kabut ini dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Pierre Simon de Laplace. Nah, maksud dari teori kabut ini yaitu pada dasarnya itu matahari dan planet-planet yang menghuni tata surya berasal dari kumpulan kabut yang bulat kemudian berputar dan berpijar. Nah, akibat perputarannya seperti itu, sebagian dari massa kabut itu terlepas seperti membentuk sebuah gelang-gelang kabut. Nah, yang selanjutnya itu berubah bentuk menjadi planet-planet kecil serta benda-benda lainnya. Nah, yang kedua itu teori pasang surut. Nah, teori pasang surut ini dikemukakan oleh Jeans dan Jeffrey pada tahun 1917 atau 1917. Nah, menurut teori ini pada dasarnya matahari yang ada sekarang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian itu ada sebuah bintang melintas pada jarak yang tidak terlalu jauh dari matahari. Nah, akibatnya itu terjadilah peristiwa pasang naik pada permukaan matahari maupun bintang itu. Nah, dari naik permukaan itu sehingga sebagian besar dari massa matahari itu tertarik ke arah bintang mirip lidah raksasa. Nah, kemudian ada pada tertarik ke arah bintang tersebut, massa yang terlepas dari matahari tersebut seperti cerutu, artinya pada pangkalan bintang itu lebih kecil dari hal itu terjadi karena ketika bintang raksasa itu jatuh dari matahari, nah matahari yang tertarik itu sedikit atau kecil sedang terjadi ketika di tengah-tengah matahari yang ditariknya itu adalah ukurannya yang besar. Nah, kumpulan-kumpulan gas dari matahari itu mendingin dan membentuk planet-planet. Nah, yang ketiga itu adalah teori planetesimal. Nah, teori ini dikemukakan oleh Moulton atau ahli astronomi dan Chamberlain ahli geologi dari Amerika Serikat pada tahun 1900. Nah, isi dari teori planetesimal ini yaitu matahari merupakan salah satu dari bintang-bintang yang jumlahnya sangat banyak ya. Jadi ada sebuah bintang berpapasan dengan sebuah bintang di sini yang berpapasan dengan matahari pada jarak yang tidak terlalu jauh sehingga terjadilah peristiwa pasang naik ya pada muka matahari. Nah, dan bintang tersebut itu sebagian besar dari matahari itu tertarik ke arah bintang dan terjadilah sebuah pembentukan planet bumi atau tata surya. Nah, yang keempat adalah teori bintang kembar. Nah, teori bintang kembar ini dikemukakan oleh Littlon atau seorang astronomi Inggris pada tahun 1930. Nah, isi teori itu hampir sama dengan teori planetesimal. Nah, isi teori dari bintang kembar ini mengemukakan bahwa awalnya itu matahari merupakan bintang kembar yang satu dengan lainnya saling mengelilingi pada suatu masa melintas bintang lain dan menabrak. Nah, menabrak salah satu bintang kembar tersebut hingga menghancurkan menjadi bagian yang sangat kecil sehingga kemudian si bagian kecil tersebut itu mendingin dan menjadi planet-planet yang mengelilingi bintang tetap bertahan. Yang yaitu mataharinya. Yang terakhir adalah teori awan debu atau protoplanet yang dikemukakan oleh von Weizsäcker dan kemudian diperkuat oleh Kuiper. Nah, teori awan debu atau protoplanet. Nah, teori ini dikemukakan oleh von Weizsäcker. Nah, dalam teori ini menjelaskan bahwa
Tata surya itu terbentuknya dari gumpalan awan, gas, dan debu. Nah, dasar pemikiran itu didukung oleh banyaknya keberadaan awan yang teramati di seluruh jagat raya. Awan tersebut mengalami penempatan akibat dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga partikel-partikel debu tertarik menuju ke pusat awan untuk gumpalan bola dan mulai berotasi. Nah, begitu juga partikel-partikel lebih tertarik ke dalam. Terus kecepatan rotasi pun bertambah sesuai dengan hukum sekarang menuju tersebut. Nah, akibat dari rotasi yang cepat ini, gumpalan gas itu membentuk cakram yang terbalik tengahnya seperti gambar yang berbeda tersebut. Nah, bagian tengah bagus dilatasi lebih cepat sehingga partikel bagian saling menekan tidak menimbulkan panas dan kegelisahan. Nah, bagian yang bertengah berbeda itu artinya menjadi matahari. Ya. Bagian yang seperti itu berotasi cepat sehingga terpecah menjadi gumpalan gas dan itu dibentuk sebagai planet dan satelit-satelitnya. Nah, selanjutnya itu kita masuk tata surya dan karakteristiknya. Nah, tata surya kita itu terdiri dari matahari dan 8 planet lainnya yang terdiri juga satelit, komet, meteoroid, dan asteroid. Yang pertama itu matahari. Matahari adalah bintang yang menjadi pusat tata surya kita. Nah, matahari merupakan bola pijar yang menghasilkan cahaya sendiri. Matahari itu tersusun dari gas hidrogen dan helium. Nah, matahari kita itu berusia sekitar 5 miliar tahun. Masa matahari itu yaitu 1,9 kali 10 pangkat 3 kilogram atau 330.000 kali lebih besar di masa bumi. Gaya gravitasi matahari kira-kira 20 kali gravitasi bumi. Jarak antar matahari ke bumi itu disebut satu satuan astronomi atau 1 SA atau 1 AU atau astronomi. Nah, jarak bumi ke matahari itu sekitar 100 juta kilometer dan diameter kira-kira 1,3 juta kilometer, lebih dari 100 kali diameter bumi. Untuk suhu di matahari itu mencapai kurang lebih 14 juta derajat Celcius, sedangkan suhu di permukaan matahari jauh lebih dingin, yaitu antara 5.000 derajat Celcius sampai 6.000 derajat Celcius. Derajat selanjutnya itu, nah, matahari itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itulah bagian A, itu inti matahari. Nah, bagian matahari inti matahari ini terdiri dari 3 bagian, yaitu zona inti, zona reaktif, dan zona konveksi. Nah, pada zona inti terjadi reaksi antara fusi atau atom hidrogen menjadi helium sehingga menghasilkan radiasi, dan konveksi panas atau cahaya. Yang proses yang terjadi itu sehingga menghasilkan radioaktif adalah aliran energi berupa pancaran radiasi. Nah, pada daerah konveksi terdapat gas-gas yang tidak penuh cahaya atau transparan sehingga matahari itu tidak bisa dilihatkan secara radiasi atau pancarannya. Nah, yang kedua itu B, permukaan matahari. Tebal bagian permukaan matahari itu 320 km dengan suhu kurang lebih 800 derajat Celcius. Nah, bagian permukaan matahari itu terdiri dari itu fotosfer. Nah, fotosfer itu adalah cakram matahari, yaitu bagian permukaan matahari tampak seperti bola putih. Jadi fotosfer ini seperti bola putih berwarna putih yang berpijar. Nah, kedua itu sunspot atau modal hitam yang berusia kurang lebih 400 derajat Celcius. Enggak, cahaya hampir bayang-bayang dan diwarnai seperti dengan penunjuk. Nah, selanjutnya adalah luminescence atau berapi. Nah, luminescence atau api ini adalah sampel terdapat kolom gas yang menjulang dan melengkung seperti lidah yang sangat panjang berwarna api. Ini adalah flare adalah cahaya yang menyebutkan aliran partikel dari listrik dan fotosfer. Nah, selanjutnya pakula adalah obor kecil tidak permukaan matahari. Nah, selanjutnya adalah granulasi atau sumber api yang menggumpal pada lapisan fotosfer kadang-kadang besar dan dahsyatnya. Yang bagian ketiga itu adalah atmosfer matahari. Nah, atmosfer matahari itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kronosfer, yang kedua itu adalah korona. Kronosfer itu adalah pusat atmosfer berbawah dengan warna merah. Yang warna merah itu jadi karena melimpahnya atom hidrogen yang memancarkan cahaya dengan panjang gelombang 65.000
3 Nah, yang kedua itu adalah corona. Nah, corona memiliki suhu yang tinggi hasil dari produk pemanasan yang magnetik. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai planet-planet yang ada di tata surya. Nah, yang pertama itu adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet yang sangat dekat dengan bumi. Nah, jarak Merkurius dengan matahari yaitu 58,5 juta kilometer. Nah, Merkurius adalah diameter ekuator Merkurius adalah 4.878 km dengan revolusi yaitu 88 hari, dengan rotasinya itu adalah 58 hari 15 jam. Nah, selanjutnya itu adalah Venus. Nah, Venus merupakan planet kedua setelah Merkurius yang dekat dengan matahari. Planet ini dinamakan planet Venus yaitu karena dalam peradaban Yunani Venus diibaratkan dengan cantik dan kecintaan atau Aphrodite. Hal ini disebabkan bahwa Venus itu memiliki planet yang cemerlang setelah matahari dan bulan. Nah, jaraknya dengan matahari itu 180,2 juta kilometer. Venus disuguhi dengan atmosfer yang tebal yang terdiri dari karbon dioksida, sedikit nitrogen, helium, uap air, dan tidak terdapat air. Nah, selanjutnya itu adalah bumi. Bumi merupakan tempat planet kehidupan. Nah, bumi merupakan ketiga dari sejarah matahari. Bumi merupakan planet yang diisi oleh makhluk hidup. Mengapa di bumi berwarna biru? Karena bumi itu terdiri dari 70% air dan 30% daratan. Nah, jarak bumi ke matahari yaitu 146,9 juta kilometer atau dibuatnya menjadi 150 juta kilometer. Nah, revolusi bumi mengelilingi matahari itu 365 hari atau 366 hari. Nah, dan masa rotasi bumi yaitu 23 jam 56 menit atau dibelakang menjadi 24 jam. Nah, yang keempat yaitu Mars. Nah, Mars merupakan planet berwarna merah. Mengapa Mars berwarna merah? Karena Mars terdiri dari padang pasir yang banyak, atau sebagian besar planet Mars itu terdiri dari padang pasir. Nah, selanjutnya itu adalah planet Jupiter. Nah, planet Jupiter adalah planet terbesar yang dimiliki oleh tata surya kita. Nah, masa Jupiter itu 318 kali lebih besar dari planet Bumi. Selanjutnya itu adalah planet Saturnus. Nah, planet Saturnus merupakan planet yang memiliki 3 cincin yang mengelilingi dengan sudut kepentingan seperti khatulistiwa. Nah, pada saat beredar mengelilingi matahari, cincinnya juga miring tapi selalu segaris dengan khatulistiwa. Nah, selanjutnya adalah Uranus. Nah, Uranus merupakan planet berwarna biru karena penyerapan metana dan atmosfer di atasnya. Nah, suhu rata-rata di planet Uranus itu sekitar min 140 derajat Celcius. Jaraknya dengan matahari itu 2.872 juta kilometer. Nah, Uranus memerlukan waktu 84 tahun untuk berevolusi dan masa rotasinya itu 17 jam 14 menit. Selanjutnya itu adalah Neptunus. Nah, Neptunus ini punya cahaya yang sangat lemah dan atmosfernya itu tersusun dari hidrogen dan helium yang berwarna biru mencolok. Nah, selanjutnya itu adalah satelit. Nah, tidak setiap planet itu memiliki satelit. Nah, kita lihat di dalam tabel. Yang pertama itu Merkurius itu tidak memiliki satelit. Kedua itu Venus tidak memiliki satelit. Yang ketiga itu Bumi memiliki satelit yaitu yang bernama bulan. Nah, yang keempat itu Mars. Nah, Mars itu memiliki 2 satelit yaitu Deimos dan Phobos. Nah, yang kelima Jupiter memiliki 64 satelit yang merupakan satelit terbanyak di tata surya atau di sistem tata surya kita. Dengan satelit terbesar itu Ganymede, yang satelit terkecil itu adalah S2003.
J9 dan lainnya. Yang keenam itu Saturnus itu memiliki 62 satelit yang terdiri planet terbesarnya itu Titan dan planet terkecilnya itu atau satelit terkecilnya itu S2009 S1. Untuk Uranus memiliki 27 satelit dengan satelit terbesarnya itu Titania dan satelit kecilnya itu adalah Cupid. Nah, untuk Neptunus itu memiliki 13 satelit dengan satelit terkecilnya yaitu Pasmate dan satelit terbesarnya itu adalah Triton. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai komet. Nah, komet merupakan benda angkasa yang beredar mengelilingi matahari, bercahaya seperti bintang. Nah, bagian tengahnya itu bercahaya terang dan ekor panjang yang menyerupai kabut. Nah, ekor komet itu sangat panjang dan arahnya selalu menjauh dari matahari. Nah, selanjutnya itu adalah meteorit. Nah, meteor adalah benda angkasa yang meluncur di angkasa luar, masuk ke dalam atmosfer dan menyala karena gesekan dengan udara. Nah, meteor yang masuk ke dalam permukaan bumi itu disebut dengan meteorit. Nah, selanjutnya itu adalah asteroid. Nah, asteroid adalah benda kecil yang kecil beredar mengelilingi bintang pada orbitnya masing-masing. Nah, asteroid itu komposisinya menyerupai planet celestial. Asteroid yang terbesar adalah Ceres. Sebagian besar itu 95% asteroid itu bergerombol di kawasan sabuk utama atau main bed yang berjarak 300 sampai 600 juta kilometer dari matahari. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori perkembangan bentuk muka bumi. Nah, yang pertama itu adalah teori kontraksi. Nah, teori kontraksi ini dikemukakan oleh Descartes dan didukung oleh James Dana dan Henry de Beaumont. Dalam teori kontraksi ini menyatakan bahwa bumi mengalami pengerutan karena terjadi proses pendinginan di bagian dalam bumi yang mengakibatkan bagian permukaan bumi ini mengerut membentuk pegunungan dan lembah-lembah. Nah, kita lihat di dalam gambar yang sudah disisipkan bahwa terlihat bahwa di bumi itu mengalami pengerutan yang mengakibatkan itu terbentuknya pegunungan yang ada di bumi. Nah, selanjutnya itu adalah teori Laurentsia Gondwana. Nah, teori Laurentsia Gondwana ini ditemukan oleh Edward Schwartz dan Frank Taylor. Nah, teori ini mengungkapkan bahwa pada awalnya itu terdapat dua benua yang berlokasi dengan dekat dengan kedua kutub benua tersebut disebut dengan Laurentsia dan Gondwana yang mengalami pergeseran hingga akhirnya memisah. Nah, kita lihat di gambar pada tahun 200 juta tahun yang lalu atau kisah periode terdapat dua benua yaitu Laurentsia dan Gondwana. Pada tahun 150 juta tahun yang lalu itu semakin bergeser sehingga memisah. Nah, selanjutnya itu pada tahun 65 juta tahun yang lalu itu semakin menjauh, semakin bergeser dari pada tahun sebelumnya. Pada tahun sekarang dari Laurentsia dan Gondwana itu menjadi beberapa benua yang benua itu Amerika, Asia, Eropa, Afrika, Australia dan Antartika. Nah, selanjutnya itu adalah teori pergeseran benua yang ditemukan oleh Alfred Wegener. Nah, pada mulanya itu benua hanya ada satu yang disebut dengan Pangea. Nah, kemudian benua tersebut pecah-pecah dan terpisah sampai akhirnya terpisah seperti sekarang. Pada adanya itu pada teori pergeseran benua itu hanya satu disebut dengan Pangea. Nah, dengan beriringnya waktu yang terus berjalan maka benua itu akhirnya itu terpisah seperti sekarang, misalnya terpisah menjadi benua Amerika, Australia, Eropa dan yang lainnya. Nah, selanjutnya itu adalah teori konveksi. Nah, teori konveksi ini dikemukakan oleh Arthur Holmes dan Henry Hayes dikemukakan oleh Robert Rees. Nah, pada lapisan ini bumi terjadi arus konveksi yang berasal dari inti bumi sehingga menyebabkan adanya pergerakan lempeng pada kerak benua. Nah, selanjutnya itu adalah teori lempeng tektonik. Nah, teori tektonik ini dikemukakan oleh Tozo Wilson. Nah, arus konveksi ini yang terjadi pada mata bumi ini menyebabkan pergerakan lempeng pada lapisan kerak bumi. Pergerakan lempeng tersebut ada yang menjauh, divergen, berbuka, menabrak yang disebut dengan konvergen, dan ada yang saling bergeser yang disebut dengan tanah. Untuk konvergen itu atau konvergensi itu biasa sering disebut dengan gerakan saling bertumbukan antara lempeng tektonik sehingga membentuk zona subduksi
batas konvektif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ketika lempeng samudra yang saling mendekat, lempeng yang satu akan menghujam ke bawah. Nah, hingga lempeng samudra dalam posisi samudra itu mendekat atau bertabrakan, ada yang menghujam ke bawah yang membentuk sebagai busur kepulauan. Nah, untuk yang kedua itu bila lempeng benua dan lempeng samudra itu saling mendekat, maka lempeng samudra itu akan menghujam ke bawah karena massa berat dari samudra itu sangat berat sehingga lempeng benuanya itu membentuk pegunungan seperti pegunungan Andes. Nah, untuk yang ketiganya itu adalah bila dua lempeng benua itu yang saling mendekat terjadilah peristiwa pembukaan. Nah, contohnya itu pegunungan Himalaya. Nah, pegunungan Himalaya itu bukan bentukan dari dua lempeng benua yang saling mendekat antara India dan Asia yang berlangsung sejak 40 juta tahun yang lalu, yang membentuk pegunungan Himalaya yang merupakan pegunungan terbesar di dunia. Selanjutnya itu adalah divergen. Divergen merupakan saling menjauh. Jadi divergen itu saling menjauh antara lempeng yang satu dengan lempeng yang lainnya. Yang fenomena yang terjadi itu yang disebabkan karena yang pertama itu karena perenggangan lempeng, yang kedua itu menyebabkan tanggul dasar samudra di sepanjang perenggangan, yang ketiga itu aktivitas vulkanis mulai laut yang menyebabkan perenggangan lempeng tersebut, yang keempat itu aktivitas gempa. Nah, sensor itu adalah di daerah timur laut Afrika yang merupakan keluar magma yang keluar karena merekahnya lempeng dibakar pada daerah Afrika tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah transform. Nah, transform ini merupakan terjadi jika lempeng bergerak dan mengalami gesekan satu sama lain yang menyamping di sepanjang sesar transform. Gerakan relatif kedua lempeng ke simetral atau ke sisi yang berlawanan dengan pengamat. Contohnya itu di sesar jenis ini adalah sesar San Andreas atau di California. Lempeng tektonik yang utama yaitu pertama itu lempeng Afrika mengikuti Afrika, dan yang kedua itu lempeng Antartika mengikuti Antartika. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai skala waktu geologi. Nah, waktu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan oleh kehidupan manusia sehari-hari. Nah, catatan waktu biasanya disimpan dalam suatu penanggalan yang bisa kita sebut dengan kalender, yang pembuatannya itu didasarkan atas peredaran bumi terhadap matahari. Nah, sama halnya dengan perhitungan waktu dalam kehidupan manusia, maka dalam pelajari sejarah bumi dipakai satu jenis penanggalan yang dikenal dengan skala waktu geologi. Nah, para ahli telah membagi urutan sejarah bumi dan kehidupan bumi dengan skala waktu geologi yang dibedakan dalam pembagian dari skala yang besar sampai skala yang terkecil. Nah, mulai dari kurun, masa, zaman, dan kala. Di sini Bapak sudah menampilkan mengenai tabel yang menjelaskan mengenai skala waktu geologi. Nah, kurun. Nah, berdasarkan apa sih yang dimaksud dengan kurun? Kurun adalah berdasarkan ada dan belumnya adanya kehidupannya nyata dibedakan menjadi dua kurun, yaitu Prakambrium dan Phanerozoikum. Nah, pada kurun Prakambrium ini dibagi menjadi tiga, yaitu Hadean, Archaeozoikum, dan Proterozoikum. Nah, pada zaman Hadean ini adalah nama zaman geologi paling tua yang berkisar antara 4 sampai dengan 4,6 miliar tahun yang ditarik dengan pembentukannya bumi. Nah, jadi pada zaman Hadean ini bukan pada masanya masih pembentukan permukaan bumi yang jauh dari kata sempurna ya. Yang selanjutnya itu adalah zaman Archaeozoikum. Nah, pada zaman Archaeozoikum ini bisa disebut dengan zaman kehidupan. Nah, zaman kehidupan ini sekitar 4,6 miliar sampai 2, miliar tahun ditandai dengan awal terbentuknya batuan kerak bumi, yaitu selanjutnya itu awal terbentuknya dari hidrosfer dan atmosfer. Jadi pada zaman Archaeozoikum ini terjadi
pembentukan hidrosfer dan atmosfer. Nah, selanjutnya itu adalah awal kemunculan kehidupan primitif dari dalam samudra yang berupa mikroorganisme yang terdiri dari bakteri dan ganggang. Nah, selanjutnya itu adalah zaman Proterozoikum. Nah, zaman kehidupan awal biasa disebut juga dengan zaman kehidupan awal. Nah, zaman Proterozoikum ini berkisar antara 2,5 miliar tahun sampai dengan 540 juta tahun. Nah, pada zaman ini ditandai dengan perkembangan kehidupan organisme bersel tunggal menjadi bersel banyak atau biasa disebut dengan eukariotik dan prokariotik. Nah, selanjutnya itu adalah ditandai dengan invertebrata bertumbuh lunak seperti ubur-ubur, cacing, dan kepala itu mulai muncul. Nah, selanjutnya adalah kurun Phanerozoikum. Nah, kurun Phanerozoikum ini terbagi menjadi tiga, yaitu Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum. Nah, selanjutnya itu adalah zaman Paleozoikum. Nah, zaman ini berkisar antara 540 juta sampai 240 juta tahun yang lalu. Nah, jadi pada zaman ini perkembangan hewan invertebrata itu dan vertebrata itu khususnya ikan dan reptilia. Nah, jadi zaman ini munculnya itu ganggang laut dan tumbuhan berspora juga berkembang pesat pada zaman ini. Nah, zaman Paleozoikum ini terbagi menjadi 6 masa. Nah, yang masa pertama itu adalah masa Kambrium. Nah, masa Kambrium ini terjadi berkisar antara 540 sampai 510 juta tahun yang lalu. Nah, jadi pada masa ini mulailah muncul hewan invertebrata yang mempunyai kerangka luar dan dikatakan sebagai bundo sehingga kehadirannya sebagai fosil diakui itu sejak lama sebagai bukti adanya kehidupan. Yang kedua itu adalah Ordovicium. Nah, Ordovicium ini berkisar antara 510 sampai 439 juta tahun yang lalu. Nah, pada Ordovicium ini mulailah muncul hewan vertebrata yang jenisnya itu tanpa rahang. Nah, yang pada masa Ordovicium juga menurutnya samudra di zaman es merupakan bagian pada peristiwa ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah Gondwana dan benua lainnya itu mulai menutup celah samudra yang berada di antaranya. Nah, yang ketiga itu adalah Silur. Nah, zaman Silur ini jika dilihat itu berkisar antara 439 sampai 480 juta tahun yang lalu. Nah, pada zaman Silur ini merupakan peralihan dari kehidupan dari air ke darat. Nah, tumbuhan darat yang muncul untuk pertama kalinya itu adalah termasuk tumbuhan konifer atau tumbuhan berdaun jarum. Nah, yang selanjutnya itu adalah zaman Devon. Nah, zaman Devon ini terdiri berkisar antara 408 sampai 362 juta tahun yang lalu. Nah, pada masa ini perkembangannya itu secara besar-besarannya munculnya jenis ikan dan tumbuhan darat. Nah, ikan yang muncul ini ikan berahang. Nah, hewan amfibi mulai berkembang dan beranjak ke daratan. Yang kelima itu adalah masa karbon. Nah, masa karbon itu terdiri pada tahun 362 juta sampai 290 juta tahun yang lalu. Nah, masa ini merupakan perkembangannya tumbuhan hutan. Nah, reptilia dan serangga raksasa muncul pertama kali dan pada masa ini benua-benua menyatu yang disebut dengan Pangea. Nah, selanjutnya itu yang keenam adalah zaman Perm. Nah, zaman Perm ini berkisar antara 290 sampai 245 juta tahun yang lalu. Nah, pada masa ini diakhiri dengan kepunuhan massal dan skala yang sangat besar. Nah, selanjutnya adalah zaman Mesozoikum. Nah, zaman Mesozoikum ini adalah zaman berkembangnya hewan reptilia, khususnya itu dinosaurus yang besar, serta berkembangnya amonid dan tumbuhan berbiji purba. Nah, zaman Mesozoikum ini terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama itu Trias, Jura, dan Cretaceous. Nah, pada zaman Trias ini dinosaurus dan reptil itu muncul pertama kali yang dan juga jenis tumbuhan cicat yang mirip palem dan konifer mulai menyebar. Nah, selanjutnya itu adalah zaman Jura. Nah, zaman Jura ini merupakan kejayaan dari dinosaurus yang menguasai daratan. Nah, dan juga pada zaman Jura ini muncullah dinosaurus terbang yang seperti Pletosaurus serta Pletodactyl. Nah, pada masa Jura ini juga ini benua Pangea itu terpisah menjadi benua yang tadinya yang seperti menjadi Pangea itu menjadi terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, selanjutnya itu pada zaman Cretaceous, yaitu pada zaman ini merupakan zaman kepunahannya dari dinosaurus. Nah, selanjutnya itu zaman
Keozoikum. Nah, pada zaman Keozoikum ini merupakan zaman berkembangnya itu mamalia dan tumbuhan berbiji. Nah, zaman ini terbagi menjadi dua masa. Yang pertama itu tersier. Nah, tersier merupakan perkembangan mamalia. Pada masa ini sebagian kepulauan Indonesia juga sudah terbentuk. Nah, dan masa ini terbagi menjadi beberapa kala. Yang pertama itu kala Paleocene. Pada kala Paleocene ini awal muncullah hewan mamalia pemakan rumput, primata, dan burung. Nah, kala ini juga ditandai dengan oleh kegiatan magma yang sangat intensif. Yang kedua itu kala Eosen. Nah, pada kala ini mamalia mulai berkembang biak seperti kuda, binatang pengerat, dan nenek moyang modern serta unta, badak, termasuk hiu raksasa dan burung raksasa. Yang ketiga itu kala Oligocene. Jadi pada kala Oligocene itu mamalia itu semakin besar ya. Juga pada kala Oligocene ini mamalia modern termasuk gajah sudah muncul. Nah, kehidupan dilalui dengan munculnya hewan jenis baru seperti kepiting, kerang, dan siput. Nah, yang selanjutnya itu kala Miocene. Kala Miocene ini merupakan kala yang dimana rumput semakin luas karena mamalia pemakan rumput itu semakin banyak atau berkembang semakin pesat. Nah, yang terakhir adalah kala Pliocene. Jadi pada kala Pliocene ini terdapat fosil penciri kala Pliocene yang ditemukan di Indonesia adalah dari kelompok moluska, ubur-ubur atau siput kerang, dan hewan. Sekian pemaparan materi yang bisa Bapak sampaikan. Nah, untuk kesimpulan dari materi yang sudah Bapak jelaskan yaitu pertama itu, nah dalam pembentukan jagat raya itu terdapat 3 teori yang menjelaskan. Yang pertama itu teori mengempat atau mengembang atau oscillation teori. Yang kedua itu teori steady state atau keadaan tetap. Yang ketiga itu teori ledakan besar atau teori Big Bang. Nah, itu dalam pembentukan tata surya itu terdapat teori yang pertama itu teori nebula, teori pasang surut, teori infinitesimal, dan teori awan debu. Nah, untuk teori yang menjelaskan mengenai pembentukan bumi itu terdapat 5. Yang pertama teori kontraksi, teori Laursia, teori berwarna, teori pergerakan benua, teori refleksi, dan teori resonansi. Nah, diharapkan untuk siswa atau siswi untuk mencari referensi lain untuk pembelajaran mengenai ruang bumi sebagai kehidupan dengan mencari jurnal atau materi yang dapat di Google atau di buku pelajaran atau yang lainnya agar mencari referensi yang lain. Nah, untuk tugas Bapak sudah mengirimkan tugas tersebut di Google Classroom. Diharapkan atau siswa atau siswi untuk mengisi tugas tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, sekian dari Bapak. Mohon maaf bila ada perkataan kata yang tidak sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.